Podcast Otakas. Shalom semuanya, kembali lagi di Potakas. Podcast Otakas. Iya. Nah, jadi podcast hari ini kita kedatangan tamu yaitu seorang alumni SMP Tunas Kasih. Kira-kira siapa ya? Langsung aja kita panggil 1, 2, 3. Kak Ilan. Halo. Oke. Jadi Kak Ilan ini alumni SMP Tunas Kasih angkatan pertama. Angkatan pertama, ya Oke. benar. Nah, jadi di sini Kak Ilan kita undang untuk di podcast kita karena Kak Ilan ini kita dengar-dengar seorang pemusik ya kan? Benar. Nah, jadi ya udah kita undang karena kita pengen tahu nih gimana Kak Ilan perjalanannya dari dulu sampai sekarang sebagai pemusik. Oke. Nah, sebelum kita mulai tanya jawabnya, Kak Ilan deg-degan deh kayaknya nih. Oke ya, santai. Oke, sebelum kita mulai tanya jawabnya, nanti kita ada 2 sesi ya kak. Sesi pertama nih tanya tentang pribadi kakak, dan sesi kedua nanti tanya tentang menyangkut tentang musik lah. Oh, oke. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi. Pertama. Jadi aku mau nanya nih kak. Tadi aku dengar kakak itu kuliah di Stikom. Ya, benar. Kakak ambil jurusan apa? Kalau aku tuh ambil jurusan sistem informasi, jadi kayak membuat website gitu, jadi kayak pemrograman, kayak lebih ke situ arahnya. Oh. Ngoding kalau istilahnya. Oh, coding. Ya, ngoding. Ajarin dong kak. Waduh. Kita ajarin kalau lulus. Wah, Oke. siap. Nah, kakak kan pemusik nih. Kakak suka genre lagu apa? Semua genre lagu kakak ambil sebenarnya, nggak ada yang nggak suka sebenarnya, kecuali ya kayak dangdut tuh kakak kurang suka sebenarnya. Kalau penyanyi kesukaan kakak? Penyanyi nggak ada yang paling suka sih, semuanya suka karena kakak tuh konsep ininya tuh nyerapin semua gitu, semua musik tuh aku serapin. Semua musik yang didengar suka gitu. Suka ya, genre mau apapun itu gitu. Serapin aja terus pelajari gitu kalau aku. Terus nih, kakak jadi pemusik udah berapa lama? Aku udah cukup. Enggak sih, kalau menjadi benar-benar pemusik, kalau aku kan pemusiknya di gereja. Kalau mulai dari gereja sih dari kelas 10 Oh, oke. SMA. Oh, tapi suka belajar musiknya dari SD atau SMP? Belajar mulainya sih dari awal tuh SD kelas 4. SD, Jadi melalui ekstrakurikuler gitar di sekolah ini. Sekolah ini, oh. Iya. Oh, jadi awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Terinspirasi dari siapa? Atau dari ayahnya Mister? Wah, Mister Yosi ya. Iya. Sebenarnya nggak ada terinspirasi karena jujur dari kecil tuh aku tuh suka dengerin musik. Terus tiba-tiba ada tuh gitar, aku punya ngeliat ada gitar di sekolah ini gitu. Wah, gitar apa ini gitu. Ternyata ini gitar alat musik yang bisa dipetik, dimainin lah pokoknya jadi suara, jadi lagu gitu. Dari situ aku tertarik tuh untuk belajar untuk lebih mendalami alat musik itu, jadi pertama itu. Nah, akhirnya aku ikut tuh ekstrakurikuler gitar di sekolah ini untuk pertama kalinya. Nah, situ aku belajar banyak sampai ya kelas 6 lah. Kelas 6 SMP akhirnya udah nggak belajar lagi, nggak ikut ekstrakurikuler gitar lagi karena memang waktu itu nggak ada. Nah, kebetulan pada saat itu ya kakak lebih fokusnya belajar di internet, lebih nonton Otodidak YouTube, gitu. ya, otodidak, sisanya otodidak. Terus SMA baru sekarang, nah sekarang balik lagi aku les sama salah satu temanku di gereja gitu. Udah lebih mendalami lagi musik itu apa. Oke. Terus selama kakak jadi pemusik, kakak kan udah dapat main di mana aja? Di gereja gitu? Di gereja aja sih. Selama ini di gereja. Di gereja aja. Iya. Mungkin dari kenapa kakak milih musik gitu menjadi ininya kakak? Apakah musik itu menjadi cita-citanya kakak atau cuman sebuah menjadi hobi kakak? Gitu? Kalau aku lebih ke hobi sih. Oh, Karena musik, jujur kalau aku tuh musik tuh belum seberapa gitu di dalam diri kakak. Itu sebagai hobi aja gitu, hobi yang ya aku pingin lakuin gitu, pingin aku main dimanapun aku berada gitu, nggak memandang tempat gitu istilahnya aku. Kalau di gereja pun ya apa main gereja, karena kayak kakak karena mainnya di gereja setiap hari Minggu pasti selalu main di gereja. Pelayanan ya berarti, oke. Terus selama
kakak nih cita-citanya apa? Kalau aku ini lebih ke pembisnis ya. Oh, bisnis. Businessman. Bisnis. Oh. Amin. Amin ya, amin Amin. doain itu. Terus kakak udah selama jadi pemusik nih, udah ngasilin apa aja? Apa yang kakak dapetin gitu? Ya dari bermain musik ya, contohnya ya bisa main di gereja yang gini, tau kan gereja sini nih, NPC. Oke. Ya selama aku main musik ya sebenarnya cuma di situ aja sih. Ya bisa lah lebih luas lagi pengalamannya gitu. Ya, walaupun belum jauh banget lah gitu. Ya, tapi ya karena sekali lagi musik itu kan aku tuh hanya sebagai hobi aja, bukan sebagai hal yang aku kerjakan untuk cari uang gitu, enggak. Terus kakak pengennya main musik tuh di mana gitu? Cita-cita pengen main musik di mana? Ya kalau misalkan aku punya skill ya di panggung besar, Wah. panggung profesional ya itu. Tapi kan kayak lagi kakak kan aku musik tuh bukan sebagai pekerjaan utama gitu, hanya sebagai hobi ya, udah untuk hobi bersenang-senang aja gitu. Gitarnya keren kak. Gitarnya keren ya. Ya itu juga salah satu ya, karena gitar itu juga salah satunya aku dapetin dari aku jualan game. Oh. Jualan game apa? Dulu ada game yang aku mainin tuh, kalau kalian tahu Genshin Impact tuh. Genshin tahu. Impact. Tahu Genshin Ya, Impact, nah tahu. tuh. Aku gedein tuh levelnya sampai tinggi, terus aku jual mahal. Karakternya terus tak banyakin, aku jual mahal sampai puluhan juta dapat waktu itu. Oh, makanya Kak Ilan bisa beli gitar ini. Iya, beli gitar mau beli efek gitu. Wah, itu keren sih. Menginspirasi banget sih. Keren banget sih itu. Selama Kak Ilan di sekolah Tunas Kasih ini, apa sih yang membuat Kak Ilan kayak keren gitu, kayak takjub gitu? Apa yang membuat Kak Ilan jadi kayak wah banget gitu di sekolah ini? Kenangan-kenangan kakak di sini Kenangan lah. kakak di sini, iya. Lebih banyak di SD sih sebenarnya. Kenapa? Karena teman-teman kakak dulu tuh di SD tuh kompaknya luar biasa. Terus dalam hal musik itu juga mereka kuat banget, kompak lah, pokoknya solid. Nah itu merupakan kenangan yang paling ya berharga aja bagi kakak sih waktu SD itu, karena ya anak-anaknya suka musik, terus semuanya berbicara soal musik, pokoknya all about music lah gitu. Jadi ya itu sih kenangan yang paling luar biasa sih. Terus selama di sekolah ini ya gitu. Iya. Terus selain itu study tour di SMP itu untuk pertama kalinya kan di Tunas Kasih ngadain study tour ke Malang, dan kakak juga kebetulan pada saat itu pertama kali ke Malang gitu kan. Dan ya banyak hal yang aku lalui lah di Malang itu, kayak ya bisa ngelihat suasana di sana itu seperti apa, terus tempat bermain, tempat berkunjung, berwisata itu seperti apa gitu sih. Kalau aku itu aja sih kenangan yang ada di sini gitu. Oh, oke. Guru atau ada nggak sih guru favorit kakak selama di sekolah Tunas Kasih ini? Sensei? Sensei Krishna. Sensei. Oh, Pantas. Sensei, kalau nggak Sensei Mr. Panji. Mr. Panji. Oh ya, olahraga. Olahraga. Kenapa Mr. Panji orangnya lucu aja gitu. Oh iya. Iya, nggak Suka Enak ya, ngelawak ya. nggak pernah marah, ngelawak aja kerjaannya gitu kan. Iya, iya. Kalau Sensei ya bawaannya fun aja gitu, kalau ngobrol enak kalau Sensei kayak. Karena juga usianya masih muda kan, ya kan, Iya. masih Iya, cocok iya. lah gitu. Tuh. Aku itu sih kalau guru favorit 2 itu aja. Kakak di Tunas Kasih ini dari TK, SD? Dari PG, Oh, Dari PG? dari PG. Dari PG. Sampai SMP. sampai SMP kelas 9. Oh, wow. Wow. Sama kayak aku berarti. Wah, lama ya. Iya. Dari PG. Ya, gitu. Terus tadi kan kenangan-kenangan gini yang seru-seru. Terus kalau misalnya kenangan yang mungkin kayak bikin agak buruk gitu mungkin, yang Wah. nggak terlupakan, ada nggak Kenangan buruk ya. di sini? Apa ya kenangan buruk di sini ya? Kalau masalah kenangan buruk sih sebenarnya aku nggak banyak inget ya, malah tak lupain gitu kan. Oh, lupain, oh Iya, oke. Nggak ada sih. Nggak ada. Aku nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada kenangan buruk sini sih. Semuanya Luar biasa. luar biasa sih. Oke. Perjalanan luar biasa gitu. Oke, terus aku pengen tahu lagi nih kak, masalah musiknya tuh kan. Walaupun aku nggak bisa main musik sama sekali. Nah, Iya. tadi kakak bilangnya belajar otodidak. Mm-mm. Itu kakak gimana cara belajarnya? Kayak kakak kasih jadwal atau mungkin kakak main pas lagi waktu senggang gitu aja? Tapi waktu senggang, misalkan kakak lagi bosan, ya aku ambil gitar, ya aku pelajarin. Gak hanya gitar sih, piano, drum, bass, itu aku juga pelajarin semuanya gitu. Jadi
begitu aku lagi gabut nih, jadi aku lagi gabut dari aduh atau ngapain ya, aku main semua alat musik itu. Jadi aku nonton, terus aku pelajarin oh kayak gini tuh cara mainnya, terus kalau drum oh kayak gini tuh cara mukulnya gitu. Sampai sekarang ya masih dikatakan belajar, walaupun udah bisa bilang bisa lah gitu, udah mulai bisa gitu, tapi ya masih belajar lah tahap. Terus gimana sih, mungkin kakak bisa kasih tips gitu gimana buat kita yang pengen belajar main musik? Yang pertama tuh kita harus Dasarnya ngapain gimana gitu. Pertama harus niat. Niat, iya Niat, benar. niat paling Iya sih penting benar. gitu. ya Niat. benar-benar. Kalau nggak ada niat pasti Nggak segalanya konsisten. tuh ya nggak konsisten, susah gitu. Bakal aduh susah. Padahal belajar musik tuh gampang. Kalau kita niat aja gitu. Kita Iya, niat, kita mau konsisten, intinya konsisten sih nomor satu. Kalau kita nggak konsisten, pasti bakal susah gitu. Semuanya bakal susah karena kita apa? Karena kita nggak ada niat di dalam diri kita gitu. Terus niat sama banyak latihan, dari itu paling penting. Banyak latihan. Niat, Gitu. banyak latihan. Iya. Iya, terus dilatih. Dilatih terus, pokoknya diasah skillnya gitu sampai kamu bisa gitu. Wow. Oke, thank you kak. Semoga saya bisa ya. Jadi bisa, pasti bisa kalau ada niat aja. Saya pasti pengen bisa. belajar main gitar sih. Iya bisa. Saya pengen kayak yang tadi tuh. Jangan hanya kata pengen, tapi aku mau banget gitu. Ya, harus Aku mau banget. usaha ya. Iya, usaha gitu. Jangan pengen tapi mau. Kalau mau pasti ada keinginan, ada niat situ gitu. Oke. Terus kakak kan cuman sebagai hobi ya, Mm-mm. nggak pengen bikin band gitu kak? Kayak suatu organisasi atau apa gitu. Belum terfikirkan sih. Tapi kalau misalkan ada temen yang mau ngajak ya silahkan, ayo gitu. Tapi selama ini belum ada yang ngajak. Kalau ada yang ngajak ya silakan. Ya paling kalau band hanya sekitar teman-teman di gereja doang. Iya. Paling kalau lagi kita lagi gabut biasanya kita main-main musik gitu. Tapi kita tidak memilih untuk membuat band gitu. Hanya main aja. Oke. Oke, sangat menginspirasi sih kak. Jadi pengen belajar main musik. Iya, Iya. pasti. Menyenangkan Aku mau, kok. aku Menyenangkan sangat kok mau. belajar main musik tuh menurut aku. Kalau kamu udah bisa tuh pasti kamu enjoy segalanya. Nggak akan merasa bosan. Kalau kamu bosan pun juga apa yang kamu lakukan ya main musik. Gitu. Kalau aku gitu misalnya kalau nggak main HP, kalau aduh main HP bosan nih. Iya. Pasti kalau orang yang nggak bisa musik, ngapain ya tiduran aja gitu. Kalau kakak beda, kalau udah bosan main HP nih, aduh nggak ada apa hal yang menarik di HP ya, kakak ambil alat musik kakak mainin. Itu bisa menghapus rasa gabut aku gitu. Gitu. Kalau bosan main musik, nggak tahu ngapain, main musik lagi. Iya, cari tahu lagi lebih dalam Kalau lagi belajar lagi, wah Iya. misalkan ada lagu tinggi pelajarin, ini aku pelajarin, aku nonton, terus aku lihat tutorial orang main kayak gimana cara nyetek gitu, aku latihin, ya aku mainin, seterusnya seperti itu. Iya, iya. Terus Repeat. Terus gitu aja. Oke. Oke, sekarang kita pingin nge-challenge kakak nih untuk memainin satu lagu. Wih, Nah, apakah kak bisa gitu kan untuk memainkan satu lagu atau apa gitu lah? satu lagu apa nih? Bebas aja gitu. Ya bebas. Bebas. Bisa. Menurut kakak aja. Bisa, siap? Siap. Oke. Oke guys, mari kita saksikan penampilan dari Kak Ilan. Oke.
itu dia penampilan dari Kak Ilan. Keren banget ya kan? Keren banget. Melodinya tuh kayak keren banget, kayak bisa kayak gitu kan. Keren banget kan. Itu susah ya sih menurut gue, kayak tangannya jaring tuh cepet banget gitu. Iya kayak gitu. Di luar nalar gitu. Wah. Kalau berlebihan. Oke, mungkin segitu aja untuk podcast kita hari ini bersama Kak Ilan. Terima kasih Kak Ilan Ya, sudah sama-sama. datang. Untuk Sudah meluangkan datang. waktunya. Udah meluangkan waktu buat kita tanya jawab di podcast Potakas. Semoga bisa menginspirasi penonton yang mungkin pengen belajar main musik atau kayak lagi pengen aja nih main musik kayak aku, tapi belum bisa terwujud gitu. Semoga bisa terwujud abis nonton podcast bersama Kak Ilan. Ya. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.